Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yosua Apriando Sialagan, eh, NIM B1 B1220001, eh, program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya akan mm, eh, membahas sedikit dari mata kuliah pemerintahan nasional. Oke, langsung saja saya mulai. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, yaitu bagaimana dan ciri sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 lama dan bagaimana sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Oke. Nah, yang pertama ini saya akan membahas bagaimana dan ciri sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 lama atau sebelum diamandemen. Nah, sebelum itu kita uh, harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan uh, amandemen. Nah, di sini pengertian dari amandemen itu adalah merujuk pada perubahan perundang-undangan negara atau bisa disebut dengan konstitusional. Tujuan dari perubahan amandemen tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan aturan dalam dokumen resmi. Nah, di sini sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya itu ialah republik. Oke. Eh, di sini saya juga akan menjelaskan eh, dari pemaparan materi, yaitu pengertian dari sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu yang pertama, pengertian dari sistem itu adalah suatu bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Dan di sini pengertian dari pemerintahan itu adalah eh, bisa diartikan sebagai eh, dalam arti sempitnya itu pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam eh, arti luasnya juga bisa dikatakan sebagai segala kegiatan yang terorganisir, yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Lanjut. Nah, di sini juga ada kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu. Diklasifikasikan menjadi tiga. Ada tiga, yaitu pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan
untuk membuat undang-undang. Dan yang kedua itu ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang tersebut ditaati. Lanjut. Di sini ada pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, atau bahasanya itu Restart. Yang kedua, ada sistem konstitusional. Yang ketiga, ada kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kelima, ada Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh yaitu ada kekuasaan kepala negara itu tidak terbatas. Lanjut. Berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan yang di atas tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Adapun ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Lanjut. Di sini juga ada bagaimana sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Hasil amandemen yaitu memasuki masa reformasi atau istilahnya itu menuju perubahan juga. Bangsa Indonesia itu bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Pemerintahan konstitusional ini bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi ada dua, yaitu adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua yaitu ada jaminan atas hak asasi manusia dan hak warga negara. Lanjut. Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002. Sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya pemilu 2004. Nah, di sini juga ada pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia hasil amandemen sebagai berikut. Pertama, itu bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Nah, yang kedua yaitu ada bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Keempat, itu ada kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen atau lembaga rakyat itu terdiri atas
dua bagian atau bikameral yang biasa disebut Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, para anggota dewan. Nah, yang keenam yaitu ada kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Lanjut, yang berikutnya, sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaruan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Nah, berikutnya, ada juga beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden, meskipun secara tidak langsung. Nah, yang kedua, ada presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Eh, yang tiga, poin ketiga, Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Nah, poin keempat, parlementer diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan budget atau anggaran. Yang berikutnya, nah, dengan demikian ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan langsung. Nah, di situ pengertiannya adanya pemilihan langsung itu eh, langsung itu berarti itu pemilih diharapkan memberikan suaranya secara langsung. Jadi kita memilih, tapi harus memberikan suara kita tuh secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Nah, poin berikutnya itu ada namanya itu sistem bikameral. Sistem bikameral ini penjelasannya yaitu istilah sistem perwakilan yang terdiri atas dua kamar atau bahasanya itu chambers. Di Indonesia sekarang dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik atau good government serta tercapainya check and balance antara lembaga negara khususnya di lembaga legislatif yang itu ya kekuasaan untuk membuat undang-undang. Nah, yang penjelasan selanjutnya itu mekanisme and check balance itu pengertiannya saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang kekuasaan negara. Nah, poin berikutnya ini dari perubahan baru dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen atau lembaga rakyat untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran atau budget. Nah, berikutnya di sini sebelum diadakan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau undang-undang tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan satu peran yang khusus mengatur tentang cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 37 yang berbunyi untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya dua atau tiga daripada jumlah anggota MPR yang harus hadir. Nah, yang kedua ini ada putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua atau tiga jumlah anggota yang hadir. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu dilaksanakan secara bertahap. Eh, Perubahan tersebut ada 4 tahap. Yang pertama itu amandemen pertama atau perubahan pertama yang terjadi pada tahun 19 Oktober 1945.
999. Dari perubahan tersebut, pada amandemen pertama itu bisa disahkan pada tanggal 19 Oktober 1995 atas dasar 91, SU MPR 14 sampai 21 Oktober 1999, yang dimana inti dari amandemen pertama tersebut, eh, pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang terlalu kuat. Yang kedua ini ada amandemen kedua yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Eh, Amandemen yang kedua ini disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dan disahkan melalui sidang umum MPR 7 sampai 8 Agustus 2000. Inti dari amandemen kedua ini ialah pemerintah daerah, DPR, dan kewenangannya, hak asasi manusia, lembaga negara, dan lagu kebangsaan. Ya, yang ketiga ini ada amandemen ketiga, eh, yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 2001. Nah, amandemen ketiga ini disahkan pada tanggal 10 November 2021 melalui ST MPR 1 sampai 9 November 2001, yang dimana inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ini adalah bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan atau kekuasaan MPR, kepresiden, kepresidenan, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. Nah, yang keempat ini ada amandemen yang terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir ini yang disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 melalui ST MPR 1 sampai 11 Agustus 2022, eh, di mana inti perubahan dari amandemen ini, DPD sebagai bagian MPR, pengganti presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, perubahan undang-undang dasar. Lanjut yang berikutnya, ada di sini juga mengenai kelebihan dari sistem pemerintahan Indonesia. Kelebihan yang pertama ini ada presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR. Nah, yang kedua nih, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Tiga, ini ada pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet atau para menteri. Yang berikutnya, ada juga kelemahan dari sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas atau kekuasaan dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Nah, yang kedua ini ada pengawasan rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian. Yang tiga ini, sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif. Yang berikutnya, nah di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa, di mana ada dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Di mana dalam masa Orde Lama ini, eh, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966 di bawah kepemimpinan Soekarno. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti, mulai dari presidensial, parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Eh, yang kedua ini ada sistem pemerintahan masa Orde Baru nih. eh, Lahirnya itu pada masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 hingga 1998, di mana Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno.
pada masa Orde Baru ini juga untuk sistem pemerintahannya itu masih presidensial. Nah, yang ketiga ini ada sistem pemerintahan masa reformasi. Nah, masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang atau harapan untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai kepemimpinan dari masa B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Pada masa ini juga, Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan yang dijalankan lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan. Dan sistem pemerintahnya pun yaitu presidensial. Oke, dari hasil penjelasan materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.